Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kali ini kita kembali dipertemukan dalam acara podcast Carita, tentunya di LTTV, Stasiun TV Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita masih bercerita seputar kesehatan ya. Kemarin-kemarin kita menyinggung tentang kesehatan, kali ini masih tentang kesehatan ya. Soalnya ini sangat penting banget untuk kita bisa sharing ke masyarakat, apalagi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita, Ibu Nur Syamsi SKM. Beliau adalah nutrisionis pelaksana lanjutan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, beliau ini lebih paham tentang materi kita atau topik kita di kesempatan kali ini yang terkait tentang TTD Rematri. Nah, mungkin masih banyak yang kurang paham dan masih awam banget tentang TTD Rematri yang kita akan bahas ini. Dan kita sapa dulu di Ibu Samsi ya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan sudah siap untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, apalagi remaja-remaja putri yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, tentunya yang ada di Indonesia juga. Soalnya jaringan kita ini bukan hanya saja di Kepulauan Selayar, tapi di seluruh Indonesia. Nah, ya. Terkait dengan TTD Rematri ini juga masih awam juga di benak saya. Apa itu TTD Rematri, Bu? Ya, TTD ini ya. TTD ini sebenarnya singkatan dari tablet tambah darah. Tablet tambah darah. Oke. Rematri itu remaja putri. Remaja putri. Ya. Dan jadi memang TTD Rematri ini merupakan suatu program ya yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan para remaja putri. Iya. Untuk remaja putrinya itu di usia berapa? Jadi usia remaja putri itu sebenarnya itu ada tiga tingkatan. Oke. Jadi ada awal, ada namanya usia awal ya. Iya. Kemudian di usia berapa itu? Usia 10 sampai 13 tahun. 10 sampai 13 tahun. Ya. Kemudian fase remaja tengah. Nah, tengah itu antara 14 tahun sampai 18 tahun. Ya, kemudian remaja akhir. Nah, remaja akhir itu antara 19 tahun sampai itu 21 tahun. Iya, kenapa Bu sampai diberikan TTD Rematri? Ya, kita tahu kalau ini remaja putri kan ya dia mengalami menstruasi setiap bulannya. Ya, jadi ini kita memang memberikan TTD ini untuk mencegah terjadinya anemia. Itu salah satu tujuan utamanya. Tujuan utamanya anemia. Ya, untuk mencegah terjadinya anemia. Nah, kemudian meningkatkan daya tahan tubuhnya atau daya imunitasnya ya, meningkatkan imun kepada si remaja putri ini. Ya, kemudian meningkatkan kesehatan reproduksinya. Ya, kesehatan reproduksi. Nah, Bu, ini kan juga kita tidak mesti harus memandang sebelah mata juga. Maksudnya kita tidak bisa menutup mata. Laki-laki juga harus diberikan kayak bimbingan kesehatan atau mungkin perlakuan kesehatan yang baik. Nah, kenapa harus putri? Ya, karena ini putri, remaja putri ini kan mereka adalah calon ibu yang nantinya akan melahirkan. Iya, berarti karena mereka adalah calon ibu yang akan melahirkan generasi yang sehat, makanya dia yang harus kita berikan tablet tambah darah ini. Iya. Jadi karena salah satu penyebab stunting itu kan terjadinya anemia pada kembali lagi ke stunting. Berarti memang sejak dini harus diberikan bibit-bibit yang akan dikeluarkan, akan dilahirkan itu berarti memang sudah diberikan asupan gizi dari Dinas Kesehatan, termasuk pemberian tablet tambah darah. Nah, jadi kita tahu kalau di tablet tambah darah itu kandungan utamanya itu adalah zat besi dan asam folat. Asam folat ini kalau dia tercukupi dengan baik pada remaja putri ini, itu nantinya akan mencegah terjadinya melahirkan bayi yang cacat. Yang cacat, betul. Kemudian kalau untuk zat besinya, zat besinya itu kan ini yang membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Yang nantinya kalau kadar zat besi yang kurang di dalam tubuh seorang perempuan itu, khususnya di remaja putri, apalagi nanti mengalami kehamilan atau hamil, itu nantinya akan melahirkan bayi yang stunting. Dan ini harus dihindari. Betul. Jadi kalau kita lihat kan pemenuhan atau pemberian TTD Rematri ini
ini secara kontinu Ya. dan memang tidak memandang dari sekolah-sekolah mana saja, semuanya Ya, semuanya wajib. Tapi selama ini kita ya program kita itu masih dilaksanakan pada tingkat SLTP atau SMP dan SMA. Kita belum melaksanakan di sekolah tingkat SD. Oke. Padahal kan sebenarnya ini di SD juga sudah ada yang mengalami menstruasi. Iya, di kelas 6 mungkin ya. Sudah, malah ada yang kelas 5 sudah mengalami menstruasi. Oke. Dan ini sebenarnya harus diberikan juga. Jadi tapi ada juga ini kegiatan program ini posyandu remaja. Sudah ada di desa-desa itu. Jadi setiap puskesmas itu ada minimal satu desa di dalam wilayah puskesmas itu ada posyandu remajanya. Jadi posyandu remaja ini tidak hanya sasarannya itu anak sekolah, tapi anak-anak yang putus sekolah juga. Jadi itu di posyandu remaja itu kegiatan utamanya itu adalah salah satunya itu pemberian berarti TTD tidak hanya untuk diprioritaskan orang yang sekolah saja, tapi memang orang-orang yang remaja putri yang produktif gitu. Betul. Ya memang harus diberikan TTD remater ini. Nah, Bu, kalau seumpama pemberian TTD remater ini apakah sama dengan pemberian imunisasi kepada balita yang memang ada rentang waktu sampai bulan segini baru bisa, terus 3 bulan ke depan, seperti apakah memang ada? Kalau TTD remaja ini itu sebaiknya yang dianjurkan itu dia minum 1 kali seminggu. 1 kali 1 minggu. Setiap 1 minggu itu dia minum 1 tablet. Jadi ini kan sudah ada itu aplikasi Jumat Ceria. Jadi di wilayah Kepulauan Selayar ini khususnya di mana-mana itu sudah ada ya. Itu setiap hari Jumat remaja putri itu minum serentak tablet tambah darah. Jadi kegiatannya namanya Jumat Ceria. Jadi Jumat Ceria ini remaja putri itu sebelum minum tablet tambah darah dia melakukan olahraga. Olahraga dulu. Sudah olahraga itu sarapan bersama. Sarapan bersama baru minum tablet tambah darahnya secara serentak juga. Kan ini ada aplikasi Ceria namanya juga. Itu mereka dia langsung menginput di aplikasi itu. Bahwasanya mereka minum. Jadi itu. Jadi sudah ada terjadwal, maksudnya per minggunya minum 1 tablet. Minggu Jumat berikutnya minum ini lagi dengan pengisian di aplikasi tersebut juga ya. Waduh, saya cukup ini juga sih, maksudnya perhatian dari pemerintah, apalagi rekan-rekan dinas kesehatan kepada masyarakat, apalagi yang akan melahirkan generasi sehat. Karena ini sebelum tahun ini 2022 tahun kemarin itu anak-anak remaja putri itu dibekali ke rumahnya tablet tambah darahnya ya. Berarti mereka minum di rumah. Harus dia minum di rumah, tapi nyatanya tidak. Mungkin. Cuma kita tidak ada pengawasan ya. Tapi kalau ini setelah dilaksanakan di sekolah, alhamdulillah mereka semua pada minum ya. Tapi gimana nih Bu, dengan penambah tablet ini pil atau apa, maksudnya obat gitu untuk penambah darah, apakah ada efek negatif dalam tubuh atau apa? Sebenarnya efek sampingnya itu tidak berbahaya ya. Yang pertama efek sampingnya itu bikin mual. Malah bisa bikin muntah. Kalau keadaan ini remaja putri tidak sarapan atau perut dalam keadaan kosong. Jadi makanya ini minum tablet tambah darah ini dianjurkan diminum setelah makan. Setelah ini. Kemudian biasa juga tinja atau BAB itu agak kecoklatan atau agak kehitaman. Itu kan hal yang lazim ya Bu ya, kalau seumpama ada perubahan dari BAB kita. Cuman ini kan termasuk obat gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi itu apakah ada efek negatif dari mengkonsumsi obat ini? Ternyata tidak ada, dan bahkan feedbacknya sangat baik untuk tubuh kita, apalagi remaja putri. Putri. Nah, langkah-langkah dalam pelaksanaan TTD remater ini apa saja yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan tim medis dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas? Langkah-langkah itu yang pertama itu kan
ya tentunya merujuk pada pedoman kementerian ya. Iya. Itu dimulai dari tahun 2016 memang sudah ada juknisnya. Nah, jadi kita itu bagaimana cara memberikan tablet tambah darahnya kepada remaja putri ini, ya itu harus dengan adanya sosialisasi dulu. Iya, ya, sosialisasi dulu, karena kalau tidak ada sosialisasi, nah, itu bisa terjadi ini. Iya. Ya. Kita harus berikan dulu sosialisasi, edukasi, memberikan penjelasan. Iya. Begitu pentingnya peranan perempuan untuk nanti generasi ke depan untuk melahirkan anak-anak yang sehat. Baik, terus selanjutnya, ya itu tadi efek sampingnya ya harus mereka tahu. Mereka harus paham, harus paham ya. Kemudian yang kedua itu ya tenaga kesehatan dan pihak sekolah itu harus tahu berapa sasaran rematrinya sehingga kita menyediakan sesuai dengan itu yang dibutuhkan. Ya, kemudian yang selanjutnya itu ya kita tahu kalau tablet tambah darah yang ini program ini itu diberikan secara gratis ya. Secara gratis. Sebenarnya ini ada juga kalau secara mandiri bisa dibeli juga di apotek, tapi itu dalam bentuk apa seperti sangobion. Ya, itu kan mengandung sudah ada juga brandingnya ya. Sudah ada. Jadi dia juga mengandung asam folat ya dan zat besi. Nah, cuma kan kalau TTD yang disiapkan ini, yang program ini memang gratis tidak diperjualbelikan. Ya. Jadi kemasannya juga beda memang. Jadi kemasan yang kita siapkan itu tidak ada di apotek. Tidak ada di apotek. Karena memang diperuntukkan dari pemerintah ke masyarakat. Khususnya ibu hamil ya dengan ini tablet. Ibu hamil juga aman ya untuk minum penambah darah ini. Ya aman. Justru dianjurkan ini ya. Ibu hamil pun dianjurkan itu setiap hari. Setiap hari untuk minum ya supaya kecuali dia ada ini biasanya kan ada di trimester pertama kalau ibu hamil itu kan dia mengalami hiperemesis, muntah, jadi ya dianjurkan dulu. Biasanya kan nanti trimester kedua masuk trimester kedua. Jadi berarti memang harus diprioritaskan ini, tidak mau kayak tidak tanggung-tanggung remaja putri dan ibu hamil. Intinya seperti itu. Tablet tambah darah ini. Ya, baik Bu, selanjutnya langkah-langkah yang ini. Jadi kemudian ini ada namanya MOU ya. Dari dinas kesehatan, dinas pendidikan dan Kementerian Agama itu kita sudah ada MOU. Jadi ini untuk memudahkan kita dan teman-teman dari puskesmas itu untuk datang ke sekolah. Supaya sudah ada perjanjian tertulis bahwasanya memang kita bekerja sama dari dinas kesehatan untuk bisa memberikan penambah darah ke remaja-remaja putri. Itu setiap berapa kali Bu? Maksudnya mereka datang dari tim medis? Ini kan dari puskesmas biasanya 1 kali sebulan. 1 kali 1 bulan. Cuma itu kan minumnya ini dianjurkan 1 kali setiap minggu ya. Nah, jadi itu untuk 3 minggu itu. 3 minggu itu diberikan ke pihak sekolah. Diberikan di sekolah, disimpan di sekolah melalui guru UKS-nya. Karena kan kalau dibawa pulang mereka ditakutkan nggak minum Bu ya. Jadi memang itu nanti guru UKS-nya saya yang tinggal ini kontrol mereka setiap hari Jumat itu. Karena kan mengingat lagi kalau teman-teman dari puskesmas setiap minggu mau turun, kasihan juga dada ini transportnya lagi. Betul. Kita juga harus perhatikan kesejahteraan mereka juga. Baik, selanjutnya Bu, itu saja ya. Ya, itu saja. Jadi maksudnya dari program pemberantasan TTD ini sudah menyeluruh ya dari sekolah tingkat desa, tingkat kecamatan sudah ya. Oke, nah tadi kan berlaku untuk anak sekolahan yang usia SMP dan SMA. Baru itu yang kita yang produktif. Yang kita. Again, kembali lagi nih Bu, saya bertanya, apakah mungkin di OPD juga yang memang kan banyak Bu ya, kita lihat remaja-remaja putri yang yang produktif di beberapa kantor-kantor itu, apakah ada juga sasarannya ke mereka atau bagaimana? Kalau di OPD kita belum ada kunjungan, belum ada program ke situ. Nah, cuma kita tetap anjurkan
kan di setiap desa kan ada posyandunya. Jadi itu di posyandu itu mereka para kader ini mendata para pus. Jadi walaupun ini pus ini dan wus ini tetap dianjurkan juga minum tablet tambah darah. Jadi di pus tuh ya, kalau dari ibu-ibu di desa itu ya itu disiapkan di pus tuh. Iya. Tapi kalau kantor-kantor belum. Kantor-kantor belum ya. Tapi tetap diinformasikan minum penambah darah. Minum tablet tambah darah. Karena banyak banget Bu ya, ketika mungkin akan berefek juga dengan beban kerja mereka, dengan usia kehamilan mereka yang ini, maksudnya itu menjadi acuan juga nantinya melahirkan anak-anak yang sehat. Oke, sejauh ini bagaimana Bu? Kan ini merupakan program pemerintah. Untuk diberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus yang ada di sekolahan. Ini bagaimana pelaksanaannya di sekolah-sekolah? Ada kendalakah atau berjalan dengan lancar atau masih kurang? Kan tadi disampaikan ada beberapa obat yang dititip, maksudnya penambahan. Apakah masih kurang atau perlu bagaimana ini? Alhamdulillah sejauh ini masih aman. Masih aman semuanya. Kita sudah untuk pelaksanaannya sudah maksimal ya. Guru-guru juga welcome. Ya, guru-gurunya welcome. Terus murid-muridnya khususnya semua paham gitu. Yang awalnya mereka takut, tiba-tiba mereka sudah pentingnya nanti untuk bisa melahirkan generasi yang sehat itu seperti ini. Jadi mereka sudah tahu kondisinya. Sudah tahu karena kan sudah diberikan sosialisasi. Bukan hanya dari puskesmas, tapi kita juga dari dinas kesehatan memang turun langsung ya. Langsung ke sekolah-sekolah juga. Oke. Nah, kalau seumpama ini kan di daratan Selayar, di kepulauan juga seperti itu. Kepulauan juga kita tidak pandang bulu, pokoknya semua rata. Iya, bulan kemarin kita dari pulau juga. Dari pulau. Di sekolah tinggal SMP SMA. Oke. Nah, kalau kita lihat Bu ya, sedikit menyinggung tentang stunting. Begitu pentingnya peranan dari beberapa stakeholder yang ada di Kepulauan Selayar, termasuk rekan-rekan dinas kesehatan yang sangat berperan aktif untuk bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kepulauan Selayar. Contohnya pemberian penambah darah ke remaja putri. Nah, selain pemberian penambah darah, mungkin sosialisasi edukasi apa saja yang diberikan kepada remaja-remaja putri untuk bisa lebih paham? Ya, itu salah satunya kesehatan reproduksi juga. Iya. Ya, jadi kita itu sharing ya dengan bidan, bidan dengan petugas gizi. Jadi ya, salah satu bagaimana mencegah terjadinya stunting dan nantinya seorang remaja putri itu bagaimana melahirkan anak-anak yang cerdas. Betul. Ya. Nah, itu dengan rutin meminum tablet tambah darah dan memperhatikan kesehatan reproduksinya. Betul sekali. Kemudian tidak lupa dengan PHBS perilaku hidup bersihnya. Apa itu perilaku hidup sehat? Perilaku hidup bersih ya. Jadi ada kita juga dari petugas Promkes itu turun juga melakukan penyuluhan atau edukasi di sekolah. Sekali. Jadi kita itu ada berapa tim jadi ada dari Promkes, gizi dan bidan. Jadi saya kira sudah komplit itu komplit banget, betul. Komplit untuk diberikan edukasi kepada anak sekolah. Kalau kita lihat penambah darah itu tidak terlalu belum cukup kalau semua tidak ditunjang dari perilaku hidup sehat dari si anak ini di lingkungannya, terus asupan gizi yang ini. Terus kalau nggak salah ini ya Bu, kalau seumpama saya nggak salah di puskesmas juga atau di dinas kesehatan menganjurkan untuk isi piringku. Ya itu isi piringku makanan gizi seimbang ya. Gizi seimbang ini yang paling penting. Jangan sampai orang-orang pengennya makan yang di kafe-kafe atau di restoran yang harus enak, harus mahal. Tapi ternyata kita kesampingkan makanan yang sehat yang sehari-hari kita dapat ini yang lebih bergizi loh. Iya. Jadi untuk ini pemberian tablet tambah darah ini yang lebih dianjurkan itu itu makanan yang bergizi seimbang. Dengan memperhatikan bagaimana isi piringnya itu. Terutama ini makan buah dan sayuran. Betul. Karena ini kan buah dan sayuran itu mengandung vitamin C. Vitamin yang lainnya yang membantu
penyerapan zat besi tadi di tablet tambah darah itu. Berarti penting banget ya, harus berkesinambungan dengan si A, B, dan C supaya nantinya bisa melahirkan generasi yang sehat ya. Jangan cuman mungkin banyak yang beranggapan kalau harus seperti ini, tapi mereka tidak memperhatikan alat produksi mereka. Dan itu yang paling penting juga, apalagi remaja-remaja putri yang nantinya yang akan melahirkan gitu. Misalnya kalau anak-anak remaja itu makanannya mereka kan cuma biasanya bakso kan, ada perhatikan. Jadi melalui ini aksi bergizi yang kita laksanakan kemarin itu sudah lengkap itu kita edukasinya. Bahwasanya memang makanannya harus diperhatikan ya. Jadi untuk mencegah terjadinya anemia itu bukan hanya minum tablet tambah darah, tapi harus makanan yang bergizi seimbang. Iya betul sekali Bu ya. Biasanya kan anak sekarang itu malas makan ini buah-buahan dan sayuran, khususnya mereka sayuran tuh lebih hijau. dominan ke bahan-bahan apa ya, makanan-makanan yang banyak bahan zat kimianya. Yang instan, siap saji begitu. Ini terlupakan mungkin dari ibu-ibu rumah tangga, yang mungkin ibu-ibu rumah tangga juga kebanyakan mungkin menghabiskan waktu di depan TV atau belanja-belanja di all shop sampai lupa pemenuhan gizi anaknya seperti apa juga. Kalau kemarin itu ya kita kunjungan sekolah untuk pemberian tablet tambah darah itu. Jadi ada senam, kemudian makan bersama itu dengan itu makanan lengkap ya, mulai dari nasinya ya, lauk pauknya, nah, kemudian minum tablet tambah darah, lalu makan buah juga. Jadi kami yang siapkan itu buah-buahnya. Jadi itu salah satu contoh atau bentuk edukasi juga bahwasanya kita memang itu perlu makan buah setiap harinya. Betul sekali. Ini merupakan edukasi awal buat mereka supaya mereka menjadi pembiasaan di rumah juga ya dengan memakan buah ini, kandungannya ini, dan sangat penting bagi tubuh kita apalagi remaja putri. Nah, Bu, sejauh ini kan sudah memberikan beberapa edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dan kepada guru-guru dan juga remaja-remaja putri. Nah, apa tanggapan atau respon dari masyarakat sejauh ini ketika Ibu turun? Ya, alhamdulillah. Kalau semua masyarakat itu ya lebih banyak ya yang responnya itu positif atau partisipatif mereka ya tentang pemberian tablet tambah darah ini. Kalau untuk yang responnya pasif itu sebagian kecil. Kalau di sekolah itu paling 1-2 orang itu yang nanti dituntun minum tablet tambah darahnya baru mereka mungkin takut Bu ya, karena belum paham gitu, walaupun juga dari dinas kesehatan dan tim medis sudah menjelaskan secara detail, tapi mereka masih agak takut gitu untuk continue atau jangka panjangnya ketika mengkonsumsi penambah darah ini. Tapi padahal ini tidak ada efek samping yang sangat yang bersifat negatif. Karena kalau kita lihat memang ini penambah darah yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang sejauh ini banyak ya remaja-remaja putri ketika upacara itu kebanyakan Bu remaja putri yang pingsan. Iya, salah satu tanda anemia. Iya. Nah, kalau kita lihat ini memang sangat-sangat penting banget nih dari Dinas Kesehatan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan adanya seperti ini mengurangi penurunan angka stunting. Iya. Oke, nah kalau kita lihat Bu ya di Kepulauan Selayar dari remaja-remaja putrinya kan mereka tuh agak sedikit kurang paham atau mungkin kurang mau menerima ketika diberikan pemahaman tentang pentingnya meminum penambah darah untuk kedepannya atau bagaimana. Nah, seperti apa yang Ibu singgung tadi, kebanyakan mereka tuh makan makanan yang siap saji, yang instan, yang banyak banget bahan kimianya yang mereka makan itu untuk memberikan pemahaman. Karena kan ini tadi sempat disinggung ada beberapa orang yang memang mereka tuh kayak bebal, tidak mau bahkan dituntun untuk minum itu. Itu bagaimana cara mengantisipasi supaya mereka itu mau minum tablet tambah darahnya? Iya. Juga gambar-gambar ya yang betul. Jadi bentuk edukasinya itu ada bentuk ini LCD ya. Berikan sampel di situ. Jadi bagaimana kalau
anak-anak remaja yang sering makan makanan yang instan itu, siap saji itu, itu nantinya kan ada beberapa penyakit ya yang bisa ditimbulkan dari makanan siap saji itu. Jadi saya kira ya anak-anak sudah bisa paham. Ya. Karena dari zat kimia dari bahan yang pengawet. Ada di, khususnya itu kayak mie instan ya. Mie instan itu kan ya kalau di mulut, kalau di gigi ya memang mudah dikunyah, tapi kan dalam lambung, dalam usus itu ya butuh waktu untuk ini mencerna ya. Dan itu zat kimianya, minyak-minyaknya itu akan memicu nantinya memicu untuk terjadinya penyakit kanker usus ya, misalnya begitu, ginjal. Gitu kita sampaikan semua. Jadi alhamdulillah kalau beberapa sekolah yang kita kunjungi itu, kalau kita pancing ya, bagaimana adik-adik semua mau makan sayur atau ini buah-buahan, bagaimana mau responnya alhamdulillah baik, positif semuanya semua. Dan semoga ini menjadi langkah awal Bu ya, untuk kita bersama-sama nantinya di Selayar itu sudah tidak ada lagi stunting dan menciptakan generasi muda yang sehat dan bisa diandalkan juga nantinya, karena memang itu tujuan dari pemerintah, apalagi dari Dinas Kesehatan. Dan kalau saya lihat nih Bu ya, dari kemarin-kemarin tidak pernah capek-capeknya orang-orang Dinas Kesehatan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya hidup sehat. Nah, ini kan tadi kita menyinggung sedikit Bu ya tentang sosialisasinya. Tadi kita di sekolah-sekolah SMP dan SMA. Nah, pernah nggak berada di lingkungan pemukiman yang memberikan pemahaman kepada masyarakat, atau bagaimana ini? Atau di aula desa atau apa tentang pentingnya penambah darah ini untuk remaja putri? Ya, sudah dilaksanakan mulai dari posyandu. Itu kan ada sosialisasi juga. Oke. Dan memang ini respon positif mereka tuh sangat baik ya Bu ya. Alhamdulillah ya kan, kita sampaikan juga kepada ibu-ibu kan. Betul. Ibu-ibu yang ada di posyandu biasanya kan juga sudah ini memiliki anak yang sudah remaja putri. Maksudnya kita perlu jangan sampai ibu-ibu ini heran kalau anaknya minum tablet tambah darah. Jadi bukan berarti mereka hamil ya. Ini memang mulai dari remaja putri dibekali dengan tablet tambah darah. Diberikan yang tadinya si ibu ini awam banget, maksudnya kurang tahu kalau seumpama nantinya tiba-tiba melihat anaknya atau anaknya di sekolah minum penambah darah, jangan-jangan sampai anakku hamil nih. Kenapa ini udah minum tablet tambah darah? Biasanya kan selama ini untuk ibu hamil saja. Iya betul, untuk penambah darah untuk ibu hamil supaya tidak anemia. Nah, kita sudah tahu bagaimana respon masyarakat dan juga kita sudah lihat kerja yang tentunya sangat diacungi jempol dari rekan-rekan Dinas Kesehatan. Nah, sejauh ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan tentang sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dan juga kepada remaja putri. Kayak harapannya Ibu sebagai nutrisionis ini pelaksana kegiatan terkait TTD ini, apa yang ada harapan pribadinya Ibu untuk masyarakat Selayar? Ya, tentunya mengharapkan partisipasi aktif dari semua masyarakat, semua elemen ini, dari semua stakeholder itu bisa mendukung program ini, pemberian tablet tambah darah ini, sehingga masyarakat Selayar itu sehat semua mulai dari ini. Betul. Dari remajanya khususnya karena kan mereka yang akan melahirkan nanti generasi baru generasi penerus. Adanya program-program kesehatan khususnya pemberian tablet tambah darah ini semua masyarakat Selayar, apalagi remaja putrinya itu sehat dan cerdas Betul, insyaallah, amin. Oke.
Terima kasih Ibu Samsi ya, Iya. sudah mau berbagi di podcast Carita di kesempatan kali ini dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya remaja-remaja putri TTD Rebatri. Ya, Rebatri. TTD itu tablet tambah darah remaja putri. Ini masyarakat ini harus juga tahu ya. Ya, sudah tahu. Sudah paham ya. Oke, dan semoga saja kita bisa membuka wawasan dan mata dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Begitu pentingnya kesehatan, apalagi remaja putri sejak dini. Kita harus bisa mempersiapkan diri agar nantinya melahirkan generasi yang sehat, yang tidak stunting gitu. Baik, terima kasih untuk sekali lagi buat Ibu Nur Samsi SKM. Beliau merupakan nutrisionis pelaksana lanjutan di Dinas Kesehatan, sudah ikut berbagi dan sharing di kesempatan kali ini. Nanti kita ingin kembali panggil Ibu dengan topik yang berbeda dan kita akan membahas sesuatu yang berbeda seputar kesehatan di podcast Carita, tentunya hanya di LTTP. Baik, saya Mas Mahari undur pamit. Terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan kali ini, dan narasumber kita Ibu Nur Samsi juga undur pamit. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.